Inilah peran keibuan Maria. Ia merangkul anak-anaknya, ia menggandeng anak-anaknya, ia membimbing anak-anaknya satu persatu untuk makin dekat kepada pribadi Tuhan Yesus dan menjadikan dia sebagai pusat hidup. Dengan demikian, jangan pernah takut untuk berdevosi kepada Maria, karena devosi kepada Maria yang benar akan selalu mengarahkan orang kepada Tuhan Yesus sebagai pusat hidup. Dan itu yang dilakukan oleh Bunda Maria atas setiap orang yang mau menyerahkan diri kepadanya dan dibimbing olehnya untuk menuju kepada Tuhan sebagai pusat hidup. Wahai kawan, bergegaslah, rintis jalan ke surga. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus bersamamu. Saudara-saudari yang dipilih dan dikasihi Tuhan, selamat pagi. Hari ini adalah hari Sabtu pertama dalam bulan September, disebut juga Sabtu Imam. Oleh karena itu, perayaan Ekaristi mengambil rumus misa votif untuk menghormati Santa Perawan Maria dengan tema Maria Bunda Yesus. Mari kita persiapkan hati kita, kita memohon kerahiman Allah agar cinta kita akan Yesus makin hari makin berkobar sekuat cinta Maria kepada putranya Yesus. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Kuasa dan kekal, Engkau telah memenuhi hati Santa Perawan Maria dengan rahmat-Mu, sehingga ia menjadi kediaman yang pantas bagi Roh Kudus. Semoga berkat jasa dan doa restunya, kami pun diantar dalam kuasa Roh Kudus untuk semakin hari semakin mendekatkan diri dan menjadikan Yesus Putramu sebagai pusat kehidupan kami. Sebab Dialah Tuhan dan Juru Selamat kami, yang hidup dan bersatu dengan Engkau dan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Pembacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Kolose. Saudara-saudara, kalian dahulu hidup jauh dari Allah dan memusuhi Dia dalam hati serta pikiran, seperti terbukti dalam perbuatanmu yang jahat. Oleh wafat Kristus, sekarang kalian didamaikan Allah dalam tubuh jasmani Kristus, agar kalian ditempatkan di hadapannya dalam keadaan kudus, tak bercela dan tak bercacat. Sebab itu kalian harus bertekun dalam iman, tetap teguh dan tidak goncang. Janganlah kalian mau dijauhkan dari pengharapan Injil yang telah kalian dengar dan telah dikabarkan di seluruh alam di bawah langit, dan aku Paulus telah menjadi pelayannya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Allah lah penolongku. Allah lah penolongku. Ya Allah, selamatkanlah aku karena nama-Mu,
Berilah keadilan kepadaku karena keperkasaanmu. Ya Allah, dengarkanlah doaku, berilah telinga kepada ucapan mulutku. Allah lah penolongku. Sesungguhnya Allah adalah penolongku, Tuhanlah yang menopang aku. Dengan rela hati aku akan mempersembahkan kurban kepadamu. Aku akan bersyukur sebab baiklah namamu, ya Tuhan. Allah lah penolongku. Haleluya, 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 haleluya. Akulah jalan kebenaran dan sumber kehidupan, sabda Tuhan. Hanya melalui aku orang sampai kepada Bapa. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Pada suatu hari Sabat, Yesus dan murid-muridnya berjalan di ladang gandum. Para murid memetik bulir-bulir gandum, menggisarnya dengan tangan, lalu memakannya. Tetapi beberapa orang Farisi berkata, "Mengapa kalian melakukan sesuatu yang tidak diperbolehkan pada hari Sabat?" Maka Yesus menjawab, "Tidakkah kalian baca apa yang dilakukan Daud ketika ia dan para pengikutnya lapar? Ia masuk ke dalam rumah Allah dan mengambil roti sajian. Roti itu dimakannya dan diberikannya kepada para pengikutnya. Padahal roti itu tidak boleh dimakan kecuali oleh para imam." Dan Yesus berkata lagi, "Anak manusia adalah Tuhan atas hari Sabat." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang dipilih dan dikasihi Tuhan, Injil hari ini ditutup dengan pernyataan Yesus. Anak manusia adalah Tuhan atas hari Sabat. Mengapa Yesus berkata demikian? Apa maksud Yesus dengan ucapan seperti itu? Saya mencoba untuk merenungkannya, dan rupanya maksud Yesus jelas, bahwa pada hari Sabat yang harus menjadi pusat perhatian bukan berbagai aturan yang rumit itu, melainkan adalah Tuhan. Tuhanlah yang harus menjadi pusat ibadat hari Sabat. Tuhanlah yang harus menjadi pusat kehidupan jemaat.
Itulah sebabnya saudara-saudari, Santo Gregorius Agung yang dirayakan peringatannya kemarin, seorang paus dan pujangga gereja dari Roma, Italia ini mengatakan demikian. Bagi kita, hari Sabat yang sejati ialah pribadi penebus kita, Tuhan Yesus Kristus. Menarik saudara-saudari bahwa Santo Gregorius Agung berbicara tentang hari Sabat itu bukan soal hari, bukan soal waktu, tetapi soal pribadi. Maka merayakan hari Sabat itu berarti merayakan pribadi penebus kita, Tuhan Yesus Kristus. Dialah yang harus menjadi fokus, yang harus menjadi pusat perayaan hari Sabat. Saudara-saudari, devosi kepada Bunda Maria, termasuk devosi Sabtu pertama dalam bulan, yang disebut juga sebagai bulan hari Sabtu Imam, tentu dimaksudkan bukan untuk menjadikan Maria sebagai pusat ibadat, bukan untuk menjadikan pribadi Maria sebagai pusat perhatian, tetapi melalui devosi kepada Maria, melalui Maria dan bersama Maria, kita diantar untuk menjadikan Tuhan Yesus sebagai pusat kehidupan kita. Dan inilah peran keibuan Maria. Ia merangkul anak-anaknya, ia menggandeng anak-anaknya, ia membimbing anak-anaknya satu persatu untuk makin dekat kepada pribadi Tuhan Yesus dan menjadikan dia sebagai pusat hidup. Dengan demikian, jangan pernah takut untuk berdevosi kepada Maria, karena devosi kepada Maria yang benar akan selalu mengarahkan orang kepada Tuhan Yesus sebagai pusat hidup. Dan itu yang dilakukan oleh Bunda Maria atas setiap orang yang mau menyerahkan diri kepadanya dan dibimbing olehnya untuk menuju kepada Tuhan sebagai pusat hidup. Amin. Santo Yusuf, pelindung gereja semesta, Santa Maria Kusuma Karmel, Santa Maria Ibu dan Ratu para imam, marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Pengasih, pada peringatan Bunda Putramu, kami Kau perkenankan ikut serta dalam penebusan kekal. Penuhilah kami dengan rahmat-Mu, agar penyelamatanmu makin kami rasakan dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Tuhan bersamamu. Semoga saudara-saudari sekalian senantiasa dibimbing, dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari,
pergilah dalam damai, misa sudah selesai.